Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Suatu sukacita bisa berjumpa lagi dengan Bapak Ibu, saudara-saudara pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Talaut dalam acara Mimbar Agama Kristen bersama saya Pendeta Anton Sulung. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Allah pengasih penyayang, Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu setia di atas ketidaksetiaan umat-Mu. Saat ini kami bersyukur karena kami bisa berjumpa lagi dalam acara Mimbar Agama Kristen dalam siaran Radio Republik Indonesia Persatu Talaut. Dalam acara ini ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian isi firman-Mu. Karena itu kami mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk membaca, memahami, terlebih mempraktekkan firman-Mu dalam kehidupan ini. Hamba-Mu ya Tuhan, manusia biasa yang penuh kelemahan, yang akan menyampaikan firman-Mu yang penuh kuasa dan dahsyat. Saat ini hanya mohon pertolongan Roh Kudus-Mu, agar hamba diberi hati, pemikiran, pemahaman, dan bibir lidah hamba bisa menyampaikan firman-Mu. Dan seluruh umat-Mu yang saat ini telah siap sedia melakukan firman-Mu dalam bimbingan dan kendali kuasa Roh Kudus. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami umat-umat-Mu siap sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia yang berkuasa dulu, kini, sepanjang segala masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku pendengar Radio Republik Indonesia Persatu Talaut, pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama saat ini, yaitu saya ambil dalam kitab kudus Perjanjian Lama, dalam kitab Sabur atau Mazmur 79, sekali lagi Mazmur pasal 79 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Mazmur 79 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Demikianlah sabda Tuhan, doa umat yang terancam. Mazmur Asaf. Ya Allah, bangsa-bangsa lain telah masuk ke dalam tanah milik-Mu, menajiskan bait kudus-Mu, membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Mereka memberikan mayat hamba-hamba-Mu sebagai makanan kepada burung-burung di udara, daging orang-orang yang Kau kasihi kepada binatang-binatang liar di bumi. Mereka menumpahkan darah orang-orang itu seperti air sekeliling Yerusalem, dan tidak ada yang menguburkan. Kami menjadi celah bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Berapa lama lagi, ya Tuhan, Engkau murka terus-menerus, dan cemburu-Mu berkobar-kobar seperti api? Tumpahkanlah amarah-Mu ke atas bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, ke atas kerajaan-kerajaan yang tidak menyerukan nama-Mu, sebab mereka telah makan habis, sebab mereka telah memakan habis Yakub, dan tempat kediamannya mereka hancurkan. Janganlah perhitungkan kepada kami kesalahan nenek moyang kami. Kiranya rahmat-Mu segera menyongsong kami, sebab sudah sangat lemah kami. Tolonglah kami ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Demikianlah sabda Tuhan yang disebut berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan.
sambil merenung-renungkannya, dan setelah memahaminya, menuruti dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, umat Tuhan sekalian, bagian pembacaan firman Tuhan yang kita ambil saat ini dalam Mazmur 79 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, yang sebenarnya dalam perikop ini sampai ayat yang ke-13, adalah sebuah doa ratapan yang diyakini ditulis oleh Asaf setelah penghancuran Yerusalem dan Bait Allah oleh bangsa asing yang kemungkinan besar adalah Babel. Bapak Ibu sekalian, pemazmur meratapi kekejaman yang menimpa umat Tuhan, meminta pengampunan dosa atas bangsa Israel, doa syafaat, doa ratapan, dan permohonan doa pengampunan. Kalau dalam adat bahasa Talaut atau adat Talaut, lalaure, maisaure, minta pemulihan, minta pengampunan dan pemulihan. Memohon agar kemarahan Allah ditumpahkan kepada bangsa-bangsa yang memusuhinya. Itu ayat 5-7 berkata jelas. Dan mengharapkan pertolongan Allah untuk kemuliaan namanya dengan janji untuk terus memuji Dia. Itu ayat yang ke-9, 8, ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi dalam bagian firman Tuhan ini, pertama keluhan, ratapan, rintihan mengenai pengrusakan Yerusalem dan mayat-mayat orang mati yang tidak dapat dikuburkan, yang menjadi makanan binatang, dan penumpukan darah yang tidak ada yang penumpukan mayat yang tidak ada yang menguburkannya. Ini setelah pengepungan Yerusalem hancur, dan kita juga bisa melihat dalam kitab Ratapan betapa rusaknya, hancurnya sampai menjadi kanibal, memakan sesama manusia, karena keadaan yang sangat menyedihkan di kota Yerusalem yang dikepung oleh Babel kemudian dihancurkan. Permohonan ayat 8-9 berkata, permohonan agar Allah tidak memperhitungkan kesalahan nenek moyang mereka, tapi segera menunjukkan rahmat, anugerah, dan menolong dengan segera demi kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan juga hancur. Bangsa-bangsa kafir diizinkan Tuhan untuk menghukum Israel, tetapi mereka datang bukan sebagai suara Tuhan, malah mereka menghina dan menghancurkan kemuliaan Tuhan. Sehingga dengan permohonan agar Allah membalas bangsa-bangsa yang menanyakan atau yang menghina dan meremehkan, seakan-akan di Israel tidak ada Allah. Mereka bertanya, di manakah Allah mereka? Itu ejekan, sindiran, penghinaan kepada Allah dan umatnya. Sehingga bangsa Israel, pemazmur dalam doanya memohon agar Allah membalas bangsa-bangsa yang menghina Allah dan memohon pembalasan atas penumpahan darah orang-orang kudusnya. Sambil pemazmur bersama umat Israel berjanji agar pemazmur dan umat bersyukur dan memuji Allah untuk selama-lamanya, menggambarkan hubungan umat dengan Allah sebagai domba dan gembalaannya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bagaimanakah dengan kita yang ada di tanah Porodisa? Bagaimanakah umat Tuhan yang ada di Talaut saat ini? Pertanyaannya adalah, apakah
kondisi seperti yang digambarkan pemazmur kita alami dalam kehidupan bergereja, berbangsa, dan bernegara. Adakah penindasan-penindasan yang dialami dalam persekutuan sesama umat Tuhan atau di tengah-tengah masyarakat, himpitan-himpitan ekonomi yang menindih, kondisi-kondisi yang politik yang oleh para pakar politik bahwa Indonesia tidak baik-baik saja. Dan kita bisa melihat bangsa-bangsa sementara rusuh, kerusuhan, demonstrasi yang berdampak penghancuran akibat para pemimpin-pemimpin yang korup dan merajalela dengan kekuasaannya, haus kekuasaan, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, dan rakyat semakin ditekan dan diperas. Sehingga mungkinkah kondisi seperti bangsa Israel ditekan oleh bangsa asing ada pada bangsa kita? Saudara-saudara kasih Kristus, mari kita melihat bahwa bangsa kita saat ini mengalami tekanan-tekanan. Bahkan negeri yang katanya kaya, namun masyarakatnya hidup dalam kemelaratan, kemiskinan. Bangsa yang katanya merdeka, namun merdeka hanya bagi mereka yang ada di tampuk kekuasaan. Bagi masyarakat miskin dan jelata mengalami penjajahan dan penderitaan, penindasan. Karena itu, sebagai umat Tuhan, mari kita bersama-sama bersama pemazmur memohon belas kasihan Tuhan bahwa ancaman-ancaman yang terjadi saat ini dalam kehidupan umat Tuhan di berbagai tempat yang terancam dan tertindas, teraniaya, bahkan ancaman disintegrasi bangsa agar dijauhkan dari bangsa Indonesia yang kita cintai, bahkan penindasan-penindasan, ketidakadilan dijauhkan dari bumi Porodisa. Mari umat Tuhan sekalian, kita yakin dan percaya bahwa tanah Porodisa, bahkan Nusantara, dunia ini masih di bawah kontrol dan kendali kuasa Tuhan. Jangan sampai nama Tuhan dihinakan, dihujat, dan dianggap remeh. Seakan-akan tidak ada Allah lagi. Karena hanya ada para penyintas dan penindas, penguasa-penguasa yang lalim, yang berkuasa di negeri ini. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan agar negeri kita, tanah kita hidup dalam berkat damai sejahtera, shalom daripada Tuhan. Benar-benar hadir di bumi Porodisa, di Nusantara, bahkan di seluruh dunia. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Bapa pengasih penyayang, Tuhan yang selalu setia dan tidak pernah memperhitungkan salah dosa nenek moyang kami ataupun dosa umat-umat-Mu, yang kadangkala Tuhan juga menegur, mengingatkan kami agar kami kembali ke jalan yang Kau kehendaki. Karena itu ya Bapa, tolong kami. Bila kami mulai tersesat, mulai menyeleweng, mulai tidak setia, kembalikan kami ke jalan-Mu ya Bapa. Sambil mohon ya Tuhan, jangan biarkan penindasan, ketidakadilan, kekejaman ada di tanah Porodisa, ada di tanah Nusantara, bahkan di seluruh antero muka bumi ini yang saat ini tidak baik-baik saja. Karena itu ya Bapa, kami mohon biarlah kehadiran umat-umat-Mu
bisa membawa dampak menghadirkan damai sejahtera daripada Tuhan. Dan kami yakin dan percaya tangan kuasa Tuhan menyertai umat-Mu, menyertai gereja-Mu, bahkan hamba-hamba-Mu, bahkan bagi seluruh orang yang percaya dimanapun mereka berada, bahwa kasih sayang Tuhan tak pernah berkesudahan. Karena itu ya Bapa, saat ini dengan firman-Mu yang luar biasa telah kami dengar, biarlah itu tertanam dalam hati kami, berbuah terlebih menjadi hormat kepujian bagi nama Tuhan sendiri. Berkatilah para pemimpin kami ya Tuhan, baik pemimpin pemerintahan dari pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa-desa. Berkati ya Tuhan Pak Presiden Prabowo bersama Wakil Presiden Gibran Rakabumi Raka bersama Menteri Kabinet Merah Putih serta semua pimpinan pusat. Tolonglah mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan dengan kebijaksanaan, dengan perlindungan daripada Tuhan, jauhkan dari niat-niat orang jahat. Kami berdoa juga untuk para gubernur, lebih khusus Gubernur Sulawesi Utara. Tuhan berkati Pak Gubernur bersama wakil, bersama para petinggi-petinggi di provinsi. Tuhan tolong mereka agar dapat menjalankan roda pemerintahan untuk Sulawesi lebih baik lagi, lebih maju. Karena itu ya Bapak, tolonglah lindungi mereka, beri kekuatan kesehatan, pemikiran-pemikiran yang cemerlang, jauhkan dari niat-niat orang jahat. Kami juga berdoa untuk Bupati Kepulauan Talaut. Tuhan berkati Bupati Weli Tita bersama Wakil Bupati Anissa Grace Bambungan. Tuhan tolong dalam menjalankan pemerintahannya bersama dengan jajarannya. Berikanlah kekuatan, kesehatan, hikmat. Terlebih ya Bapa, takut akan Tuhan. Mampukan mereka menjalankan tugas di Kabupaten Talaut untuk kemajuan negeri dan tanah Purwodisa. Kami juga berdoa untuk para camat, untuk para lurah kepala desa bersama jajarannya, perangkat-perangkatnya. Tuhan tolong mampukan mereka semua bisa bekerja sama membangun tanah Purwodisa dari Tinonda sampai Pembaru dan di setiap pelosok desa yang ada di tanah Purwodisa ini. Kami juga berdoa untuk para pemimpin, tokoh agama dari semua agama yang ada di tanah Purwodisa, baik Kristen, Katolik, Islam, dan agama-agama yang lain. Berikan mereka ya Tuhan hati yang takut akan Tuhan, terlebih untuk membimbing umat-umat-Mu ke jalan yang Kau kehendaki, ke jalan yang benar. Berdoa terus bekerja sama, mereka terus bergandengan tangan demi mendatangkan kebaikan, terlebih damai sejahtera di bumi Purwodisa. Para tokoh-tokoh adat ya Tuhan, Kau berkati, mulai daripada Dewan Adat Talaut, Ratun Tampa Inangu Tampa, Ratun Banua Inangu Banua, Patetelu Ruangan Bobosoan. Berkati ya Tuhan, agar dalam mengemban tanggung jawab luhur dari para leluhur untuk adat dan budaya yang berkenan kepada Tuhan, untuk kemajuan dan keadaban di tanah Purwodisa ini. Berkati ya Tuhan, berikanlah kekuatan kepada para tua-tua adat, berikan kesehatan kepada mereka, terlebih budaya yang berkenan kepada Tuhan, budaya yang penuh hormat dan saling mengasihi, saling menyayangi, senantiasa menjadi gaya hidup budaya masyarakat Talaut. Sehati, sepakat, suirene suwaide, sansiote sampate-pate bekerja sama dengan segenap hati, dan sang kundiman superamaian, hidup bahagia sejahtera bersama-sama. Biarlah menjadi semboyang tanah leluhur kami, agar kami sehati, sekerja, dan sejahtera demi
kebaikan seluruh umat-Mu dan demi kehormatan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah seluruh umat-Mu di tanah Prodisa ini, dari Tinonda sampai Pembaru, bahkan dari dimanapun mereka berada, senantiasa menjadi saksi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, anak-anak yatim piatu, duda janda, bahkan mereka yang dalam keadaan sakit, Tuhan tolong pulihkan dengan kekuatan Allah, menyembuhkan, beri semangat kepada mereka. Terlebih ya Tuhan, kami mohon kepadamu, bagi yang berduka, Tuhan hiburkan hati, dan air mata yang menetes Tuhan hapuskan. Kami juga berdoa untuk para saudara-saudara kami yang bekerja di luar daerah Talaut, yang ada di tanah Papua, yang ada di Kalimantan, yang ada di Jawa, yang ada di Sumatera, yang ada di Pulau Besar Sulawesi, yang ada di Kepulauan Maluku, di Weda, bahkan dimanapun mereka berada, bahkan sampai di luar negeri. Anak-anak Talaut, Tumana Prodisa, tahun teroda, Tuhan berkati mereka. Usaha pekerjaan mereka, baik di darat, di laut, di udara, dimanapun ya Tuhan, senantiasa dalam berkat dan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, untuk Radio Republik Indonesia Pro 1 Talaut, mulai daripada pimpinan, karyawan, semua staf, bahkan seluruh pendengar, dimanapun mereka berada, diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, ini pinta doa kami. Saya mohon ampun ya Tuhan, bila ada salah dosa kami di hadapan-Mu, ampuni kami. Sempurnakanlah seluruh sembahyang kami ini, yang kami panjatkan di hadapan hadirat-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajarkan berdoa. Doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama demikian ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, terlepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, sampai di sini perjumpaan kita bersama dalam Mimbar Agama Kristen, bersama saya Pendeta Anton Sulung dalam saluran Radio Republik Pro 1 Talaut, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di waktu-waktu yang akan datang. Tuhan memberkati. Shalom.